وخص من سعى من أسباب التي برقي إلى درجة العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الذات والسر الساري وأصحابه والسهاد. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: Inna lillahi summa kunta wa'bi sayyatan hasanat abuha wa khaliqin nasi biqulusin hasanin. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus tentunya Ketua Majelis Shura Nasihat Al-Mukarram Ustaz Sunawi. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Apa-apa yang diprogramkan dalam rangka sinar Majelis Shura Nasihat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berbagai macam cobaan, berbagai macam rintangan, kemudian semangat jangan sampai kendor, jangan sampai kendor. Emang ini adalah selalu macam ujian. Gak selamanya yang kita bilang yang enak itu terasa enak, yang indah itu terasa indah, yang nikmat terasa nikmat, belum tentu. Makanya jangan sampai semangat kita runtuh hanya karena cuaca hujan, karena perasaan malas. Kita doakan kedua kita Ustaz Sunawi, mudah-mudahan beliau diberikan kesabaran dalam rangka sinar Majelis Shura Nasihat. Yang sama-sama kita hormati para asatidz Al-Mukarram Ustaz Ismail, Ustaz Mustafa. Mudah-mudahan seluruh guru-guru yang ada dalam rangkaian Majelis Shura Nasihat, mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, doa-doanya ditambah mustajab oleh Allah. Begitu juga yang bersama kita malam hari ini para orang tua kita, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Robiansa, Bapak Ibrahim, Bapak Yakub, dan kemudian juga Bapak Obing dan semuanya. Mudah-mudahan malam hari ini jangan ada perasaan khawatir, jangan ada perasaan bimbang, jangan ada perasaan sedih. Ya, ini malam kok sedikit banyak orangnya, sedikit benar orangnya. Artinya biar sebanyak sedikit apapun, memang ini sudah ada bagian dari ketentuan Allah. Seandainya pun kita paksa sekaligus, memang kita harus ikhlas ridho dengan ketentuan Allah. Kula yusibana illa ma kataballahu lana. Sesungguhnya yang terjadi dengan diri manusia, yang hari esok, masa ini dan juga akan datang, memang semuanya sudah ditentukan Allah. Tinggal bagaimana kita. Kalau kita ingin berbuat kebaikan, kalau memang kita isi hidup ini dengan kebaikan untuk meraih yang namanya ridhonya Allah, dan juga untuk bekal nanti ketika kita dipanggil oleh Allah. Bahkan nanti perjalanan ketika kita dipanggil Allah memerlukan bawaan yang banyak, memerlukan bawaan yang tentunya luar biasa. Bahkan perjalanannya bukan hanya modal yang akan kita bawa banyak, bahkan perjalanan itu yang sangat jauh,
yang tidak bisa ditempuh dengan pikiran manusia. Inilah yang malam hari ini akan menjadi bekal kita nanti ketika kita dipanggil oleh Allah. Tadi sudah kita baca dalam rangkaian satu ayat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istakhamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apabila kita sudah menyatakan diri kita istiqomah, kita menyatakan Tuhan kita Allah, maka kemudian kita bersungguh-sungguh meraih ridhonya dengan istiqomah. Apapun yang terjadi kita laksanakan karena memang menjadi ridhonya Allah. Kemudian Allah kirimkan yang namanya malaikat tersebut berkata, janganlah engkau bimbang, janganlah engkau ragu, bahkan janganlah engkau kecewa gelisah dengan apa yang kamu perbuat, dengan istiqomah kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan yang terbaik buat kita dalam rangka istiqomah, yang namanya surga, tempat tujuan manusia kita manusia nanti ketika dipanggil oleh Allah. Ini kira-kira yang hadir mau surga apa mau neraka? Mau surga apa neraka? Pasti maunya tempat yang terbaik, tetapi tidak semudah apa yang kita ucapkan, gak segampang yang kita ucapkan. Tetapi itu memerlukan pengorbanan, itu memerlukan perbuatan yang tentunya malam hari ini kita laksanakan ikhlas ridho karena Allah. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan di dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dipanggil kita oleh ayat tersebut, hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kita untuk selalu ingat kepada Allah. Dan siapa yang berbuat demikian, maka sesungguhnya itulah bagian golongan orang-orang yang merugi. Benar benar. Rugi kalau kita sudah nggak datang malam minggu kemarin aja, kita merasa jiwa kita kosong. Yang setiap malam Jumat kita bisa kirimin Fatihah, kita baca surah Yasin, zikir, tahmid. Kira-kira orang tua kita, keluarga kita yang tiap malam minggu kita kirimin surah Fatihah, doa, ngarepin apa kagak? Ngarepin apa kagak? Ngarepin. Jangankan kata yang meninggal, yang hidup nyari biasanya obi bawa dodol, yang malam Jumat biasanya bawa tape uli, karena aja depresi ya kagak jadi. Ngarepin kita di rumah, syukur-syukur di hari dibawa oleh-oleh. Kok kira-kira kalau katanya udah terlanjur, lebih baik terlanjur daripada kagak. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ini adalah bagian dari orang-orang yang kita beruntung kepada Allah. Kita mempunyai tabungan, kita mempunyai modal, kita mempunyai investasi nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sesungguhnya ada lagi bagian yang dinyatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di suatu saat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sedang duduk bersama para jemaah, dia sedang duduk dengan para sahabatnya. Kemudian baginda Nabi besar ada melontarkan satu pertanyaan kepada para sahabatnya. Ketika di saat sedang santai,
sedang subuh berjamaah beramai-ramai. Kalau kata sekarang katanya Bang Ngopi lagi ngopi, dia udah ngopi belum nih? Bisa. Ada salah satu pertanyaan yang dilontarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya? Atadruna ma mublis? Qalu al-mublisu bila la dirham lahu wala mata'. Apa katanya? Siapakah di antara kalian orang-orang yang mengalami kebangkrutan di antara kalian? Para sahabat bertanya, maka adalah orang yang memiliki suatu harapan apapun. Artinya baginda Nabi besar Muhammad bertanya kepada para sahabat, sesungguhnya siapakah orang-orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat menjawab kepada Nabi bahwa sesungguhnya orang yang bangkrut, orang kaya adalah orang yang mereka tidak memiliki apa-apa. Bahkan mereka yang tidak memiliki uang sama sekali. Bahkan ketika dia punya usaha, dia punya suatu penghasilan dalam hidupnya, kemudian dia tidak punya duit sama sekali. Usahanya tersebut bangkrut. Maka itulah jawabannya. Apa kata baginda? Sesungguhnya itu bukan jawaban yang sebenarnya. Tetapi bangkrut yang sebangkrut-bangkrutnya bukan yang dimaksud bangkrut di alam dunia, tetapi nanti ketika bangkrut di alam akhirat. Jadi dia kenapa kata nih? Bukan kayaknya daripada mobil ya. Emang kalau udah buah kopi begini dah. Untung alhamdulillah ini kayak cerdas cermat nih. Sebelah kanan saya, sebelah kiri saya mobil. Kita tahu kanan kiri saya. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya malam hari ini kita mengerti apa yang dikatakan baginda bahwa sesungguhnya bangkrut yang sebenarnya. Jangan sampai tentunya apa yang sudah kita laksanakan istiqomah di setiap malam Jumat, kemudian istiqomah di setiap malam Rabu, itu adalah salah satu modal yang sudah akan kita bawa. Tetapi nanti jangan sampai ketika kita bawa menjadi sia-sia. Kita sudah bawa pahala yang namanya ngaji kita sudah bawa pahala zakat kita sudah bawa yang namanya zakat puasa kita namanya sudah bawa amal ibadah seluruh kebaikan, bahkan ibadah haji kita sudah bawa yang banyak. Tetapi nanti ketika di sana bukan hanya sekedar kita merugi, tetapi nanti suatu saat kita ya, manusia sesungguhnya kalau aku masukkan ke dalam surga ini, kata Allah, dengan lantaran apa? Dengan lantaran banyak ibadah yang aku bawa. Tetapi ada orang yang datang, ya Allah, janganlah orang ini kau masukkan ke surga. Kenapa? Ketika dulu di alam dunia urusannya belum selesai dengan saya. Pada saat ini bagaimana menyelesaikan urusannya? Maka diambillah pahala kebaikannya, pahala ibadah sholatnya, kemudian pahala ibadah puasanya, kemudian lagi ibadah puasa zakatnya, kemudian ibadah puasa hajinya, sampai ada orang yang datang minta sama Allah keadilan yang seadil-adilnya, sehingga seluruh amal kebaikannya habis. Bukan sampai di situ, ketika amal kebaikannya habis, masih ada orang juga yang datang minta keadilan kepada Allah. Ya Allah, orang ini pun masih ada yang namanya perbuatan di alam dunia dulu. Dia pernah menghina aku, dia pernah mencaci aku, dia pernah menzalimi aku. Maka pada saat ini ya Allah,
Aku mohon keadilan-Mu yang seadil-adilnya. Akhirnya apa? Ketika pahala kebaikannya sudah habis, tinggal dosanya. Dosa bukan dikurangi, tetapi orang yang minta keadilan diambil dosanya, dikasihkan kepada orang yang tadi diminta keadilan, orang yang sedang bangkrut. Inilah orang-orang yang bangkrut dalam artian nanti ketika dijauh hisab. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah salah satu gambaran. Jangan sampai setelah kita berbuat kebaikan ini menjadi sia-sia. Yang sudah kita laksanakan di setiap malam Jumat, marilah kita jaga. Kita jaga kebersamaan kita jaga saling silaturahim kita jaga tempat lahan kita meraih yang namanya kebaikan Allah melalui majlis kegiatan di malam Jumat. Kemudian di setiap malam Rabu, inilah bagian dari apa yang kita laksanakan menjadi investasi buat kita. Kira-kira enak apa enggak? Bahkan kalau malam hari ini kita gak punya istiqomah, kita gak punya yang namanya salah satu tempat buat kita lumpuh kebaikan buat kita. Mungkin malam hari ini kita lagi nonton bola kali ini. Arema lagi main sama Oxford. Kalah Arema. Kalah. Mungkin, tetapi karena malam hari ini kita punya kegiatan untuk meraih kebaikan Allah, maka kita paksa diri kita. Kita singkirkan perasaan yang namanya malas kita. Kita singkirkan yang namanya segala macam yang akan menghambat daripada kegiatan ini. Kan tadi sudah kita katakan di dalam suatu ayat kita sudah baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika falaka humul khasirun. Jangan cuma karena urusan harta kita. Wah, malam hari ini ntar ada yang bayar kontrakan Haji Ibrahim. Oh, malam hari ini ada yang boleh dikatakan bayar utang. Kita pengajian masih bisa besok. Kemudian kita punya anak, punya cucu, begitu mau jalan ke pengajian, cucunya nangis segala macam. Udah dah pegang kursi cucu dulu dah, nanti masih bisa urusan besok. Ada nggak kira-kira begitu? Banyak. Maka sesungguhnya ketika kita ikuti daripada hawa nafsu kita tinggalkan kegiatan mengingat kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, kita tinggalkan, maka inilah termasuk golongan orang-orang yang merugi. Walaupun malam Jumat besok masih ada, tetapi belum tentu sama. Kagak bakalan sama. Nah, ini tidak bakalan sama. Yang kemudian jangan-jangan jamaahnya sedikit. Inilah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa sesungguhnya malam hari kita dihadirkan karena memang ini adalah rahmat hidayah Allah terbaik buat kita. Bukan karena lantaran si bulan bin bulan ntar saya datang. Jangan ada perasaan ke situ. Tapi jalani yang namanya istiqomah kita ini, kita tanamkan dalam diri kita bagaimana ketika hidup kita masih dalam keadaan diberikan kemampuan oleh Allah, maka kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Kita bisa kumpul, alhamdulillah, ketemu yang namanya Bang Robi, ketemu lagi yang di sini yang namanya Bang David. Alhamdulillah Bang David udah bisa mimpin takbir. Besok tetangga ada kawinan sunatan Surubian. Benar. Ini adalah salah satu bukti. Artinya ketika dia punya semangat, dia punya ingin apa
yang tentunya ada sedikit kemajuan dalam ibadah kepada Allah, dia diingatkan. Ini adalah salah satu rangkaian ibadah kepada Allah. Benar-benar. Ia ditahlil itu ada la ilaha illallah, yang kemudian juga dia berzikir kepada Allah, dia berselawat kepada baginda Nabi, dan itu adalah sebagian daripada nilai ibadah. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada surat yang sering kita baca, yaitu di surat Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan, dan Dia Maha